Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Pernadais. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sastra angkatan 45. Kita mulai dari pembentukan angkatan 45. Angkatan 45 tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kelahirannya, yaitu pada masa pendudukan Jepang dan masa revolusi Indonesia. Latar belakang perubahan politik yang sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945 menjadi awal kelahiran sastra angkatan 45. Kehadiran angkatan 45 menanamkan pondasi yang kokoh pada sastra Indonesia. Hal ini dilatar belakangi angkatan sebelumnya dinilai tidak memiliki jati diri Indonesia. Jika angkatan Balai Pustaka dinilai tunduk pada Volkslitteratur, lembaga kesusastraan Belanda, dan angkatan Penjaga Baru dinilai mengkhianati identitas bangsa karena terlalu berkiblat ke barat. Maka angkatan 45 adalah reaksi penolakan terhadap angkatan-angkatan tersebut. Pembentukan. Nama angkatan 45 sendiri dimunculkan oleh Rosihan Anwar pertama kali pada lembar Kebudayaan Gelanggang. Angkatan 45 memperoleh saluran resmi melalui penerbitan majalah Kebudayaan Gema Suasana pada Januari 1948. Majalah ini diasuh oleh Dewan Redaksi yang terdiri dari Asrul Sani, Khairil Anwar, Mokhtar Apin, Rifal Apin, dan Baharudin. Majalah ini dicetak dan diterbitkan oleh percetakan Belanda Opbouw atau Pembangunan. Dalam konfrontasi dengan Belanda, mereka kemudian pindah ke Gelanggang, sebuah suplemen kebudayaan dari jurnal mingguan. Siasat yang muncul pertama kali pada Februari 1948 dengan redaktur Khairil Anwar dan Ida Nasution. Di suplemen inilah mereka kemudian menerbitkan Kredo Angkatan 45 yang dikenal luas dengan nama Surat Kepercayaan Gelanggang. Ini adalah Surat Kepercayaan Gelanggang. Bisa dibaca sendiri atau ditulis sendiri. Selanjutnya adalah estetika. Karya sastra angkatan 45 memiliki kedekatan yang intim dengan realitas politik. Ini sangat berbeda dengan karya sastra angkatan Penjaga Baru yang cenderung romantik atau idealistik. Karena lahir dalam lingkungan yang keras dan memprihatinkan, karya sastra angkatan 45 lebih terbuka. Pengaruh unsur sastra asing lebih luas dibandingkan angkatan sebelumnya. Isinya bercorak realis dan naturalis, meninggalkan corak romantis. Sastrawan periode lebih individualisme, dinamis dan kritis. Adanya penghematan kata dalam karya, lebih ekspresif dan spontan. Terlihat sinisme dan sarkasme, didominasi puisi dan prosa berkurang. Pada karya sastra puisi, ciri struktur estetiknya yaitu pertama, puisinya bebas, tidak terikat pada pembagian bait, jumlah baris dan persajakan. Kedua, gaya alirannya ekspresionisme dan realisme. Ketiga, pilihan kata atau diksi untuk mencerminkan pengalaman batin yang dalam dan untuk intensitas arti. Keempat, bahasa kiasannya dominan metafora dan simbolik. Kata, frasa, dan kalimatnya ambigu sehingga multitafsir. Kelima, gaya sajaknya prismatis dengan kata-kata yang ambigu dan simbolik. Hubungan baris-baris dan kalimat implisit. Kelima, gaya pernyataan pikiran berkembang yang nantinya menjadi gaya sloganis. Keenam, gaya ironi dan sinisme menonjol. Pada karya sastra prosa, ciri struktur estetiknya adalah banyak alur sorot balik, walaupun ada juga alur lurus. Dikresi dihindari sehingga alurnya padat. Pada penokohan, analisis fisik tidak dipentingkan, yang ditonjolkan analisis kejiwaan, tetapi tidak dengan analisis langsung, melainkan dengan cara dramatik melalui arus kesadaran dan percakapan antar tokoh. Banyak menggunakan gaya ironi dan sinisme, gaya realisme dan naturalisme, menggambarkan kehidupan sewajarnya secara mimetik. Karakteristik karya bercorak lebih realistik dibandingkan karya angkatan Penjaga Baru yang romantik idealistik.
Pengalaman hidup dan gejolak sosial, politik, budaya mewarnai karya sastrawan angkatan 45. Bahasanya lugas, hidup dan berjiwa serta bernilai sastra. Sastrawan lebih berjiwa patriotik, bergaya ekspresi dan revolusioner, bertujuan universal nasionalis, bersifat praktis. Sikap sastrawannya tidak berteriak tetapi melaksanakan. Sastrawan dan karyanya. Khairil Anwar. Khairil Anwar lahir pada 26 Juli 1922 dan wafat pada tanggal 28 April 1949. Dijuluki sebagai Si Rebo. Dari karyanya yang berjudul Aku, adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi bersama Asrul Sani dan Rifai Yapin. Ia dinobatkan oleh H. Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Selanjutnya ada Asrul Sani, lahir pada 10 Juni 1926. Wafat pada 11 Januari 2004, adalah seorang tokoh seni, sastrawan, dan sutradara Indonesia. Asrul Sani merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Ayahnya Sultan Marah Sani Syair Alamsyah yang dipertuankan Padang Nunang Rau Mapat Tunggul Mapat Cacang, merupakan kepala adat Minangkabau di daerahnya. Ibunya Nuraini binti Itam Nasution adalah seorang keturunan Mandailing. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.